Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar membahas soal-soal tes bahasa Indonesia yang sering muncul untuk formasi tes perangkat desa. Oke, langsung saja. Soal pertama, sebagai perangkat desa, Anda diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu bentuk komunikasi tertulis yang sering digunakan dalam administrasi desa adalah surat resmi. Surat resmi memiliki kaedah-kaedah tertentu yang harus diikuti, seperti format penulisan, bahasa yang baku, dan penggunaan ejaan yang sesuai. Apa yang harus diperhatikan saat menulis surat resmi untuk keperluan desa? A. Menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. B. Menggunakan kalimat yang panjang agar terlihat formal. C. Mengikuti format resmi dengan bahasa baku dan jelas. D. Memasukkan banyak istilah asing untuk menunjukkan profesionalisme. E. Menuliskan nama pengirim di bagian atas surat. Jawaban C. Pembahasan. Surat resmi harus mengikuti aturan seperti penggunaan bahasa baku, struktur formal, dan ejaan sesuai PWBE agar mudah dipahami dan sah secara administratif. Kedua, perangkat desa sering diminta menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu komponen penting dalam laporan adalah bagian latar belakang. Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan alasan atau dasar dilaksanakannya kegiatan tersebut. Bagaimana cara menulis latar belakang yang baik? A. Menuliskan detail kronologi pelaksanaan kegiatan. B. Menjelaskan manfaat kegiatan bagi masyarakat secara umum. C. Menjabarkan hasil kegiatan secara mendalam. D. Memaparkan tujuan kegiatan tanpa penjelasan tambahan. E. Menggunakan kalimat panjang tanpa memperhatikan struktur. Jawaban B. Pembahasan. Latar belakang bertujuan menjelaskan pentingnya kegiatan, manfaatnya, serta alasan kegiatan tersebut dilakukan. Ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, perangkat desa seringkali diminta menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik. Kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak memihak sangat penting. Kalimat berikut manakah yang mencerminkan sikap netral seorang perangkat desa? A. Saya mendukung pihak A karena alasan yang sangat jelas. B. Mari kita dengarkan pendapat kedua belah pihak dengan tenang. C. Saya rasa pihak B yang lebih benar dalam hal ini. D. Konflik ini tidak penting, jadi lebih baik diabaikan saja. E. Saya tidak peduli dengan hasil dari permasalahan ini. Jawaban B. Pembahasan. Mediator harus bersikap netral dengan memberi kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa memihak. Keempat, perangkat desa sering menulis pengumuman untuk masyarakat, misalnya tentang jadwal kegiatan atau perubahan kebijakan. Pengumuman harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Berikut adalah penggalan pengumuman yang salah. A. Kami mengundang seluruh warga untuk menghadiri rapat pada hari Jumat, 15 Desember tahun 2024, pukul 10 WIB di Balai Desa. B. Warga dimohon datang tepat waktu untuk keperluan administrasi. C. Setiap warga wajib membawa alat tulis masing-masing. D. Pengumuman ini ditujukan hanya kepada tokoh masyarakat. E. Warga wajib hadir karena absensi akan dicatat dengan baik. Jawaban D. Pembahasan. Pengumuman yang baik ditujukan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu, agar inklusif dan jelas. Kelima, sebagai perangkat desa, Anda harus memahami bagaimana menggunakan bahasa yang persuasif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program pemerintah. Pilih kalimat yang paling efektif dalam mengajak masyarakat. A. Masyarakat dipaksa untuk mengikuti program ini agar berhasil. B. Partisipasi Anda sangat penting untuk kesuksesan bersama. C. Silakan ikut jika mau, program ini tidak begitu penting. D. Kami tidak peduli siapa yang hadir dalam program ini. E. Program ini hanya untuk beberapa orang saja. Jawaban B. Pembahasan. Kalimat persuasif yang efektif menonjolkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Keenam, dalam menyusun laporan kegiatan,
Seringkali perangkat desa perlu menggunakan data pendukung berupa tabel atau diagram. Apa fungsi utama data pendukung tersebut dalam laporan? A. Untuk memperpanjang isi laporan. B. Untuk mempersulit pembaca memahami laporan. C. Untuk memberikan bukti konkret terhadap isi laporan. D. Untuk mengalihkan perhatian dari isi laporan utama. E. Untuk menggantikan penjelasan tertulis dalam laporan. Jawaban C. Pembahasan. Data pendukung seperti tabel dan diagram digunakan untuk memperkuat argumen dan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Ketujuh, perangkat desa bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam menyusun pidato untuk masyarakat umum, apa yang harus dihindari? A. Penggunaan bahasa daerah jika diperlukan. B. Penjelasan yang terlalu panjang dan rumit. C. Menambahkan contoh konkret dalam penjelasan. D. Penggunaan kalimat aktif yang sederhana. E. Penekanan pada poin-poin penting. Jawaban B. Pembahasan. Penjelasan yang panjang dan rumit dapat membingungkan masyarakat. Sebaiknya gunakan bahasa sederhana dan langsung ke poin penting. Kedelapan, surat undangan resmi sering digunakan perangkat desa untuk mengundang masyarakat dalam acara tertentu. Apa yang harus dicantumkan dalam surat undangan resmi? A. Nama penerima undangan dan isi surat. B. Tempat, waktu, tujuan acara, dan nama pengundang. C. Hanya tujuan acara dan tempat pelaksanaan. D. Nama penerima undangan tanpa detail acara. E. Informasi acara tanpa memperhatikan format resmi. Jawaban B. Pembahasan. Surat undangan resmi harus mencantumkan waktu, tempat, tujuan, dan nama pengundang agar jelas dan lengkap. Kesembilan, dalam penulisan laporan, perangkat desa harus menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan bahasa efektif? A. Bahasa yang panjang dan terperinci untuk menunjukkan formalitas. B. Bahasa yang dapat menyampaikan maksud secara jelas tanpa bertele-tele. C. Bahasa sehari-hari yang mudah dipahami semua orang. D. Bahasa yang mengandung banyak istilah teknis. E. Bahasa yang dibuat dengan gaya penulisan pribadi. Jawaban B. Pembahasan. Bahasa efektif berarti menyampaikan informasi dengan jelas, langsung, dan tidak berbelit-belit, sehingga pesan mudah dipahami. Kesepuluh, dalam penyusunan peraturan desa Perdes, perangkat desa harus menggunakan bahasa yang baku. Apa ciri utama bahasa baku? A. Menggunakan kalimat yang santai dan komunikatif. B. Sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. C. Menggunakan banyak istilah asing agar terlihat formal. D. Ditulis dengan gaya penulisan kreatif. E. Menggunakan ungkapan-ungkapan daerah. Jawaban B. Pembahasan. Bahasa baku mengikuti kaidah tata bahasa yang benar dan ejaan sesuai PWBE agar dokumen resmi dapat diterima secara sah. Kesebelas, dalam pidato atau sambutan, perangkat desa sering menggunakan kalimat pembuka untuk menarik perhatian pendengar. Kalimat pembuka berikut manakah yang paling tepat? A. Hadirin sekalian, mari kita langsung saja ke inti acara. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. C. Oke, teman-teman, kita mulai acara ini, ya. D. Baiklah. Acara kita hari ini akan berlangsung lama, jadi harap sabar. Halo semua, semoga kita semua bahagia di acara ini. Jawaban B. Pembahasan. Kalimat pembuka yang baik menggunakan salam formal dan mencerminkan rasa hormat kepada pendengar. Ke-12. Apa yang harus dilakukan perangkat desa untuk memastikan laporan kegiatan yang ditulis dapat dipahami oleh pembaca? A. Menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami. B.
Menyertakan lampiran berupa data atau gambar pendukung. C. Menuliskan semua informasi secara rinci tanpa menyaringnya. D. Mengabaikan struktur laporan yang jelas. E. Menggunakan bahasa sehari-hari tanpa memperhatikan kaidah. Jawaban B. Pembahasan. Lampiran berupa data atau gambar pendukung dapat membantu pembaca memahami laporan secara lebih jelas dan konkret. Ke-13. Perangkat desa sering menyampaikan pengumuman melalui media sosial. Apa yang perlu diperhatikan dalam membuat pengumuman di media sosial? A. Menggunakan bahasa santai dan tidak resmi. B. Memberikan informasi lengkap dan jelas dalam satu paragraf. C. Memuat informasi singkat tanpa detail waktu dan tempat. D. Menambahkan emoticon untuk menarik perhatian. E. Membuat pengumuman yang terlalu panjang dan rinci. Jawaban B. Pembahasan. Pengumuman di media sosial harus singkat, jelas, tetapi tetap mencakup informasi penting seperti waktu, tempat, dan tujuan. Ke-14. Sebagai perangkat desa, Anda sering diminta menulis berita acara. Apa saja unsur utama yang harus ada dalam berita acara? A. Hanya nama pihak yang hadir dalam kegiatan. B. Hanya keputusan akhir dari kegiatan. C. Tempat, waktu, pihak yang hadir, dan hasil keputusan. D. Pendapat setiap peserta rapat secara rinci. E. Hanya catatan singkat tanpa rincian. Jawaban C. Pembahasan. Berita acara harus mencantumkan waktu, tempat, peserta, dan hasil keputusan sebagai dokumen resmi yang lengkap. Ke-15. Perangkat desa sering menyusun dokumen berupa perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain. Apa unsur penting yang harus ada dalam dokumen perjanjian? A. Hanya tanda tangan kedua belah pihak. B. Hanya tujuan perjanjian tanpa menyebutkan hak dan kewajiban. C. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ketentuan yang mengatur. D. Penjelasan panjang mengenai pihak yang terlibat. E. Hanya mencantumkan tujuan tanpa rincian isi perjanjian. Jawaban C. Pembahasan. Dokumen perjanjian harus mencakup hak, kewajiban, dan ketentuan sebagai dasar hukum yang jelas bagi kedua belah pihak. Ke-16. Apa fungsi utama abstrak dalam laporan kegiatan desa? A. Sebagai ringkasan singkat yang menggambarkan isi laporan secara keseluruhan. B. Sebagai tempat mencantumkan nama perangkat desa yang menyusun laporan. C. Sebagai bagian untuk menjelaskan detail kegiatan secara rinci. D. Sebagai pengantar untuk menyapa pembaca laporan. E. Sebagai bagian yang berisi opini pribadi penulis laporan. Jawaban A. Pembahasan. Abstrak berfungsi sebagai ringkasan singkat yang mencakup inti dari seluruh isi laporan. Ke-17. Perangkat desa sering menyampaikan informasi dalam rapat. Kalimat berikut manakah yang menggunakan bahasa efektif? A. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan program kerja ke depannya yang pastinya cukup penting. B. Kita akan membahas program kerja selanjutnya. C. Kita semua perlu memahami berbagai hal tentang program-program kerja yang akan dilakukan nanti. D. Program kerja ke depan memang harus dibahas secara mendalam. E. Mungkin program ini nanti perlu dibahas oleh orang lain. Jawaban B. Pembahasan. Bahasa efektif menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan langsung ke poin utama. Ke-18. Ketika menyusun perencanaan anggaran, perangkat desa harus memastikan penggunaan bahasa yang spesifik dan detail. Mengapa hal ini penting? A. Agar laporan terlihat lebih panjang. B. Agar pembaca mudah memahami alokasi anggaran secara rinci. C. Agar laporan hanya dapat dimengerti oleh perangkat desa. D. Agar pembaca tidak terlalu kritis terhadap isi laporan. E. Agar laporan terlihat profesional tanpa substansi yang jelas. Jawaban B. Pembahasan.
Bahasa spesifik dan detail membantu pembaca memahami alokasi anggaran dengan jelas dan meminimalkan risiko kesalahpahaman. Ke-19. Ketika membuat dokumen resmi seperti berita acara, perangkat desa harus menghindari A. Menggunakan bahasa baku. B. Menyertakan rincian waktu dan tempat. C. Menuliskan informasi yang tidak relevan. D. Menyebutkan pihak-pihak yang hadir. E. Menuliskan keputusan yang diambil. Jawaban C. Pembahasan. Informasi yang tidak relevan akan membuat dokumen terlihat tidak fokus dan membingungkan pembaca. Ke-20. Dalam kegiatan penyuluhan, perangkat desa diminta menggunakan alat bantu presentasi. Apa tujuan utama menggunakan alat bantu ini? A. Agar penyampaian materi lebih menarik dan mudah dipahami. B. Agar masyarakat tidak bertanya selama penyuluhan berlangsung. C. Agar waktu penyuluhan menjadi lebih singkat. D. Agar materi terlihat lebih formal. E. Agar masyarakat tidak mencatat selama penyuluhan. Jawaban A. Pembahasan. Alat bantu presentasi membantu mempermudah penyampaian materi, membuatnya lebih menarik, dan memudahkan masyarakat memahami informasi.